sampai 1438. Kan kalau tadi kan 16-17 sekian kan. Oh, oke. Ini jadi Bapak sengaja bikin low-in, sengaja dibikin apa? Dibikin rendah ya. Tapi masih rata. Oke. Di angka 14 ya itu ya. Nah, dia RPM memang suka gitu, Pak. Naik turun. Iya. Oke. Soalnya dulu saya sempat bersihin throttle body, saya nggak relearn gitu. Jadi kayak apa jangan-jangan RPM-nya. Sebenarnya kalau itu udah otomatis nanti kan ini sendiri, Pak. Oh, dia menyesuaikan sendiri. Kecuali kalau ada indikator yang nyala atau baru. Tapi kalau cuman posisi off terus dibuka terus ini sih, kalau yang Toyota nggak problem. Kalau yang problem tuh ada beberapa, kalau copot min aki, kalau di Toyota ada suka RPM-nya jadi rendah. Tapi kalau Camry gini sama itu jarang ya, sering dulu Alphard, Harrier gitu Pak. RPM jadi rendah banget, jadi mati. Oh, jadi malah mati. Tapi kalau dipakai lama biasanya normal lagi, kayak learning-nya ada. Berarti dia nggak punya baut gitu ya, kayak baut yang biasa yang manual tuh kan ada baut kayak. Oh, ini nggak ada. Setelan ini nggak ada. Ini di 15 semua itu. Ini kan udah naik. Tadi kan kemampuannya 14.3. Oh, nah itu kalau 14 gitu Pak, itu kan dia tadi udah minta suruh kita masukin ke kita suruh charging lah gitu ya. Tetap dia ada terus sampai dia ini bisa berhenti. Lock nggak, istilah mode lock gitu apa? Kalau dari ini sampai ke bawah ya kasarannya tuh habis stroke-nya dia mati. Mobilnya mati? Mati. Mesin ini pun mati ya? Mesin engine mati. Oh, oke. Kalau mesinnya memang ini ya di bawah, bener-bener di bawah. Sampai contoh ini sampai tadi di 13 semua gitu misalnya. Oh, 13 aja itu bagi dia tuh udah, kan kalau aki kan di 12 ya. Ini dia 13 aja itu udah ini sekali ya, drop sekali. Tapi biasanya contoh di 14 rata, 1400 rata gitu. Mati. Udah mati. Tapi tadi ini matiin dulu, ini lagi hidup. Tapi kalau udah sampai 12 atau 12 setengah gitu, nggak start. Di jumper apa udah bisa juga sama ya? Kalau jumper itunya aja nggak ngaruh, ini harus jumper dengan jumper ini. Jumper baterai hybridnya ya? Baterai hybrid. Oh, oke. Ini berarti kan ada berapa tadi, ada 34 sel berarti Pak? 34 34 dari berapa, 15 ini ya? Ya, 17 itu, 17 ini Pak, 17. Berarti total 578 volt kurang lebihnya? Enggak, jadi dia di kalau Bapak mau ini berarti anggapnya ini 16 ini kali 17 Pak. Oh, bukan dikali per selnya, dikali kalau per sel itu normalnya paling maksimal 8 volt, 8 kali 34. Oke. Jadi paling 260-an Pak. 8 kali AC masuknya Pak ya? Dia 272 ya? 280 lah. Ya. Tapi kalau diturun ke bawah atau ini paling biasanya di 16-an paling kita 200 dulu biasanya jumper itu saya berhenti di 2. Berarti Bapak jumpernya pakai arus AC apa DC? Jadi kan ada beberapa mobil yang kayak showroom tuh lama dulu sama pandemi itu 4 bulan nggak dihidupin, 4 bulan nggak dihidupin karena dulu pandemi, atau mobil ditinggal luar negeri atau memang orangnya nggak make-make itu kan swap Pak. Nah itu harus saya cek dulu, turunin kabelnya rusak atau enggak. Baru jumpernya pakai mobil yang hidup Pak. Oh, bukan pakai adaptor, pakai mobil. Kalau standarnya kan ada alatnya, yang alatnya yang punya kan Toyota Camry doang, satu doang di Indonesia. Oh, satu Indonesia cuma punya satu. Cuman saya ngakalinnya pakai mobil saya, itu mobil kan di situ tuh. Hybrid, saya berarti dari situ Bapak ambil arusnya, Bapak tempelin ke mobil donor gitu. Iya. Dan itu 240 minimal 240 volt Pak baru bisa ngangkat. Itu voltase, tapi ampernya belum tentu kuat. Ampere dari baterai ini? Baterai yang tadi rendah tadi. Oh, baterai rendah. Nah, itu kalau mau aman ya 270, 260, 270 itu baru biasanya kuat ngangkat. Awal start dia tak. Nah, saat dia udah nyala ya udah dia ngecas sendiri. Ini soalnya tuh gini, kalau saya lihat orang-orang yang bongkar dia punya hybrid ini, dia kan pakai sarung tangan tegangan tinggi apa memang arus DC kan kalau kita pegang biasanya kan nggak nyetrum tuh Pak? Ini nyetrum kalau arus DC ini? Arus DC itu kalau dia gede nyetrum Pak. Jadi kalau saya pernah dicoba dari nyetrumnya seberapa, kalau aki biasa yang 12 volt kan nggak ada rasanya. Saya tuh
12 volt enggak, 24 volt enggak, 30-an sekian enggak. Mulai terasa nyetron di 48, Pak. Saya pernah pegang itu Ravolas itu kan 64 volt ya. Tapi kayak cuma geli-geli gitu, Pak. Ya, kerak-kerak gitu. Nah, nanti dimulai terasa banget itu di 90-an, 100. Udah mirip AC. Ya, enggak, belum, masih. Tapi kalau yang mental ya itu di atas 200. Oh, udah kayak sama kayak AC deh itu Iya. ya. Itu kalau konslet, kalau ini konslet itu besi segini putus, Pak. Oh, karena panas ya. Iya. Pernah saya soalnya waktu jumper sama orang mama waktu bengkel luar, saya sendirian sama ini orang Batak waktu. Jumper baterai hybrid. Iya kan, waktu di bengkel. Pak, jangan nyentuh ya, kalau nyentuh ntar ini loh. Konslet. Bapak megang atau yang nyetar? Saya megang aja. Mungkin saking gemeteran sebelum itu. Sampai merah ya. Berarti kalau jumper, tapi itu sih kalau kita ngomong kalau kondisi mobil udah lama biasanya Pak, kalau baterai baru mungkin baterai baru crash ya, mungkin 6 bulan baru soal. Oh, berarti idealnya kalau begitu ya, kita ngomong mobil hybrid nih, kita mau tinggal lama nih, misalnya setahun. Soal tuh pasti Pak. Udah pasti soal. Nggak mungkin nggak tuh ya, kan kalau baterai 12 volt kan tinggal kita cabut aja. Tapi itu buat 12 volt baru dicabut tetap aja soal. Iya. Emang 12 volt juga sama ya? Self discharge Pak. Oh, oke. Cuman waktunya kalau baru mungkin lebih lama, tapi kalau mobil aki lama mungkin anggap aja 12 volt itu 2 minggu 3 minggu soal. Ini pun juga sama baterai hybrid. Ya, cuman lebih lama durasinya. Kalau baterai masih kayak ini masih lumayan gitu, mungkin ini 4 bulan baru soal. Tapi kalau umumnya kalau yang udah parah itu sih 2 bulan soal. Nah, dengan saya meningkat tadi saya bilang siap saya mau ninggalin mobil lama tuh saya nyalain heater biar tuh baterai di situ indikator udah agak penuh, itu membantu agak lebih lama juga bikin dia. Ininya. Apa maksudnya penuh baru matiin gitu kan? Iya. Soalnya kan kalau cuma kita nyalain di nggak pakai heater kan dia bentar mati. Berarti cuma 3 bar. Kalau kita nyalain heater kan dia nyala. Nyala terus. Bapak di mana Pak? Auto 2000 mana? Cilandak saya pakai. Oh, tiap hari berarti Cilandak? Cilandak. Wah. Kalau hari biasa dari orang saya itu pulang saudara. Tadi ngerjain di Andara. Ini orang tadi apa 2000 juga? Kan orang saya jadi yang mobile dia. Ada kayak home service lah itu. Tadi ke Andara. Tadi suruh ke Binosoran cuma orang lagi ada kerjaan. Tapi semua ujian hybrid doang atau apa aja? Service rutin kita awalnya hanya hybrid sama baterai, sama ABS. Sekarang ya service rutin ganti oli, shock breaker, itu kalau memang ada ini kita. Apa aja deh? Tapi kebanyakan yang udah pernah kenal saya biasanya kalau yang di luar. Ya benar ya. Tapi Bapak dikenalnya ya hybrid ya? Iya. Ya, ini aman sih. Ini aman. Lalu tinggal Bapak nanti dia di rumah. Kasih dipasangin ya? Dipasangin aja dinyalain Pak. Kalau gitu nanti pas saya arah pulang membantu nggak dengan cara saya buka aja jendela biar anginnya kan biasa tuh di bisa berturbulensi itu ya. Kalau ya ada tutup aja. Kan ada orang yang nggak mau kan ini masuk lagi kan. Tapi ini sih habis hujan kayaknya enggak. Mendingan lah ya. Berarti baterai sih harusnya kalau kita ngomong ya 2 tahun lagi lah ya. Ya, itu kalau ininya. Itu pun nggak langsung semua Pak, biasa paling 1-2. Tergantung Pak, umumnya sih antara 4 sampai 12. 4 sampai 12 biji yang ini ya. Ya. Tapi ada juga yang 2, ada 4, ada 6, ada 8, ada 10. Tergantung ya itu tadi pemakaian awal. Kalau semakin sering dipakai semakin jauh dan sering gitu, lebih sedikit dibanding jarang dipakai ngendon aja. Jarak sering. Nah, kalau kita turunan, kita kan dia bisa full tuh kalau turunan. Nggak apa-apa tuh Pak, maksudnya kan idealnya sebenarnya kan dia nggak pernah full, tapi kalau turunan baru bisa full kan? Iya, turunan panjang. Kalau turunan panjang gitu, nggak apa-apa kayak gitu, maksudnya apa sebenarnya sebisa mungkin jangan sampai full. Nggak apa-apa Pak. Ya? Sebenarnya ada spare itu kan pertama kalau di full, kalau kenapa dia tuh tidak boleh full, kalau di full itu kan matinya lama Pak, mesin ini terus logikanya kalau lagi P gitu. Makanya ngisinya lama tuh ya. Iya kan, jadi bensin boros. Tapi sama yang kedua kalau kosong gitu, memang kalau antisipasi kalau turunan panjang untuk isinya. Oke. Tapi pun kalau misalnya sudah full, terus turunan masih terus panjang, dia nggak akan overcharge juga sebenarnya kan? Dia ada pasti limiternya ada, itu buang lah bypass lah. Oke. Karena kadang-kadang kalau turunan panjang tuh saya kayak jangan pakai ini lagi deh. Paling panjang kalau
Kalau puncak macet, kalau kecuali Bapak jam malam ya, agak malam subuh jam itu masih kosong. Iya. Tapi dia pokoknya nggak akan overcharge lah ya pada dasarnya ya. Selama ini nggak ada problem, kecuali kalau mungkin pernah banjir cerita mungkin di inverternya. Tapi selama ini nggak ada problem. Inverter cenderungnya nggak ini Pak ya. Kan kalau baterai kan kita tahu lah pas umum rusak. Kalau inverter ada bisa rusak. Selama ini sih dari anggap aja 1000 unit itu selama ini saya belum pernah nemuin inverter problem. Belum pernah. Kecuali banjir ya, beda cerita. Atau mungkin tikus terus dia konslet. Oke. Ini sama ini. Ini saya nggak tahu rasa saya atau nggak dulu. Ini kan kalau masuk air nggak bisa mati mesin Pak memang ya. Kalau dalam kondisi air. Jadi kita mundur nih. Gas kita agak kagetin dikit, mesin nyala kan. Emang dia nggak akan mati. Sama belum ngecek itu. Nah, ini makanya saya lupa ingat saya dulu pas saya ambil dari Pak Nawawi, kalau saya mundur kan saya parkir kan masuk pantat tuh. Ya agak nanjak kan gas dikit, mesin nyala. Mati habis itu. Suatu saat waktu lagi baik tikus di rumah. Terus habis itu mesin nggak mati-mati. Cuman saya nggak tahu ini perasaan saya doang, siapa tahu saya lupa gitu kan atau memang baterainya lagi nggak ini kali Pak. Belum cukup kali. Nah, makanya saya pikir gitu kan. Tapi sekarang pun ini nggak mati. Terus saya coba mobil baru, Zenix kan nggak mungkin rusak dong baru. Air pun nggak mati-mati, berarti apa memang nggak mati ya? Kalau saya memang terus terang belum nyobain, selama dia cukup harusnya ini. Mati ya, harusnya. Kalau dia Bapak nanjak itu kan karena perlu ini, nggak kuat, torsinya nggak kuat, akhirnya mesin nyala. Mesin nyala, oke. Kalau mundur tuh dia pure elektrik ya, gearbox nggak ada bantuan mesin ya, cuman mesin nyala buat generator aja. Iya. Oke. Harusnya ya ini udah paling diangin-anginin nanti tapi coba saya lihat ya, saya mau lihat yang modul ada 3 Pak yang modulnya ya. Cuman kalau mau lihat di posisi tadi itu di belakang Pak, soket yang di belakang di situ kan ada fuse tuh Pak, fuse yang di samping dalam belakangnya ke bawah gitu ini ya. Atasnya fuse berarti atau sebelah kanan Pak itu. Sini kanannya fuse. Nanti kalau buka laci itu ada ketutup cover itu ya, cover gitu. 1 benar. Itu nanti dibuka dulu baru fuse itu. Iya. Oke. Dulu saya pernah ganti pas fuse ini putus nih fuse lighter ya. Tapi saya nggak ada Bapak bilang ada ecu, ada lagi ya? Ecu lagi situ. Ada situ Pak, ada 3 sijian itu. Berarti angin-anginin aja nanti ya. Yang pengalaman saya. Kalau mau bongkar banyak, cuman biasanya aman sih kalau udah angin gitu. Kecuali tahu begitu terus dijemin, nah itu kan ini airnya nggak lari, jadi ngendep situ gitu. Tapi ini Makuna untungnya juga langsung ya. Kalau tadi Bapak punya itu setelah berarti dia kan nggak langsung ya, dia setelah kan jadi diem, jadi ngendon situ. Ibarat banjir nggak langsung dikeringin. Iya, banjirnya kering di situ. Nanti kalau Bapak nih di rumah aja ya kalau di sini ya. Oke. Jadi paling nggak 2 jam, 3 jam lah, mungkin udah aman. Mungkin saya sepanjang malam kali bisa biarin aja deh dimasangin ya. Kalau mau besok ya orang. Cuman ya kan kebuka hati kalau. Paling jendelanya masuk dari jendela aja paling kan buka kaca dikit. Oh iya. Ya udah pasangin besok. Berarti ini harusnya kalau dia nggak nyala lagi, ya udah harusnya aman. Sih aman ya. Biasanya aman Pak. Biasanya waktu itu orang Kelapa Gading juga saya, Pak ini nyala kok, tapi kaget kok engine-nya nggak nyala. Jarang kalau baterai itu gambar engine itu nyala Pak biasanya. Kalau baterai cek hybrid tapi di sininya nyala. Cek aja juga nyala. Benar. Itu harusnya ke detect sama di itu ya, scanner begituan ya. Iya. Oke. Berarti kalau baterai yang rusak, cek engine juga nyala. Kalau umumnya. Kalau nggak nyala biasanya isolation fault. Isolation fault itu baterai juga, cuman dia baterainya sudah mau rusak tapi tahanannya tinggi. Oke. Jadi belum nyala. Tapi suatu saat pasti muncul juga ya pasti muncul ya. Ini berarti udah tinggal angin-anginin dan udah ya harusnya nggak perlu ini nggak Pak sampai saya semprot contact cleaner tuh. Kan tuh nggak apa-apa tuh kena elektronik. Posisinya harus ngebongkar kalau itu. Nggak ini, nggak bisa pakai selang apa tuh? Kecil kan selang KWD 40 tuh selangnya contact cleaner. Nggak bisa, nggak masuk ke itu Pak. Agak susah Pak. Oh susah. Ya ntar bakal saya lihat deh gimana deh. Pokoknya ribet lah ya posisinya. Iya, posisinya sempit kan terus terang waktu itu. Mau buka nyokot soketnya sempit. Ya, saya cuma takutnya kayak tadi, soalnya tadi dia tuh bener-bener depan situ saya lihat dia kayak main di asal di serok. Nah, tapi nggak ditatakin. Nggak ditatakin, makanya saya rasa dia malas karena ini kan klaim garansi. Kalau kemarin kan berbayar, kalau ini kan klaim garansi mungkin dia
asal serak-serak. Cuman saya benar-benar nggak ekspektasi, nggak mungkin lah masa gara-gara Karena jadi dulu Camry yang biasa pun sering pas itu kena juga. Camry biasa berarti modul apa? Modul sama modul buat Modulnya itu sama. Oh, modul sama. Ada ECU, cuman nggak ada untuk hybrid, Iya, hybridnya nggak ada, cuman ECU in body ada di situ. Oh, maksud apa Camry generasi ini juga, cuman yang non hybrid. Oh, oke. Dari kaca film biasanya sering mengganti kaca film atau masang baru dari kaca film. Baru. Dulu waktu pemasangan baru di pabrik kan ada yang ada aja ya, walaupun pasang dari dealer tetap ada. Ya kan kalau misalnya orangnya kan ya orang sih tergantung yang kerjain iya, ya. gitu kan. Jadi sama aja ya, mau pasang dealer mau pasang siapa. Iya. Kan dealer biasanya vendor juga Pak, bukan ini biasanya. Oh, bukan mereka dari kan teknis mereka. Bukan, dia vendor maksudnya tuh kaca film ya memang siapa? Dia di kaca film gitu kan. Ya masalahnya tergantung orangnya ya. Iya. Dulu saya cuma dengar itu doang, zaman orang cerita, ya pokoknya mau mobil lain, saya mobilnya mogok apa, cuman pokoknya saya nggak ekspektasi ya. Soalnya dia ngomong nih cek hybrid system, tadi saya udah mikir-mikir, kalau tadi ini basah, harusnya ini head unit rusak lah, atau harusnya kilometer ini nggak mungkin lah cek hybrid. Ternyata pas banget ya berhubungan ya. Oke deh, jadi berapa deh Pak totalnya? 200 aja Pak. 200, boleh ada penimpat ya? Maksudnya tadi baterainya masih aman semua ya? Saya tadi saya sampai googling tadi, saya mau beli apa scanner buat hybrid apa yang buat kepake ya. Di sini sih dia nyaranin katanya dari dokter hybrid, tapi dijual di Amazon buat luar. Apa bang bapak apa taruh? Si apa ya Camry hybrid yang XP70 nih Pak, yang generasi sekarang masih yang tahun 18-19 ya, itu mesinnya masih mesin yang sama persis ya? Sama kan 2R Pak. 2R Flex ya? Soalnya kan yang barunya diganti kan ya, yang agak 2000, oh yang facelift lah pokoknya. Berapa namanya? 547 atas nama Soekarno. Dulu pas awal-awal saya ngeliat channel Bapak, sekarang jarang aktif lagi Pak. Pas awal-awal kan kita semua ngeliat lah apa yang kita tadi. Ini apa? Saya baru mau mulai lagi. Karena banyak waktu sekarang banyak ini ada kerjaannya jadi jodoh gimana jadi. Tapi di auto 2000 ini aja kan nggak kemana-mana kan? Apa dipindah-pindah? Ya di situ aja, cuman saya minta surat ke Bapak ya. Nah, di sana ramai apa di sana? Nah, tapi kalau nggak ada hybrid, Bapak tetap kerjain juga apa? Nggak ada all. Kalau ini kan saya di luar yang hybrid, cuman kalau yang di sana ya all Pak, all semua bunyi Bapak begitu. Oke. Jadi di sana semua mobil apapun ya? Ya, naik Toyota ya selama diterima itu. Lexus di ini juga terima juga sana? Terima juga, tapi tergantung kalau yang barangnya kira-kira ini ya paling di awal udah diimpor. Walaupun sebenarnya kan kurang lebih sama ya, kayak ini kan lawannya IS, kalau S tuh sebenarnya ini loh Pak, mahal banget. Oh ya? Padahal bener bentuk tapi mahal banget. Ya, oh ya, udah harga ya. Kemarin saya ganti IS punya Gunadarma itu, di toko aja 11 juta Pak, 2 biji. Itu apa harga bengkel resmi atau harga toko biasa? Iya, Oh, ya? katanya di dulu 15 katanya. Tapi part number sama sama part number Toyota? Beda. Nah, beda, tapi sebenarnya sama nggak tuh Pak? Makanya memang sih dia beda, tapi bisa saling... Nggak bisa dipasang. Oh, nggak bisa kalau dipasang? punya Camry itu nggak bisa. Oh, padahal itu kan sebenarnya mesin sama, Iya. bodi sama ya, ya inilah versi sama. Beda. Kalau aki, ini kan sebenarnya kan karena dia kan aki bawaannya 51 ampere kalau salah. Ini kan saya naikin ke 55, karena nggak ada kan 51 ya, nggak apa-apa juga sebenarnya. Kalau ini sebenarnya ini yang Panasonic hitam kan awalnya. Iya, itu masih baru kemarin sudah 7 tahun ya. Iya. Nanti yang punya Fiesta Astra itu salah satu. Biasanya Fiesta Astra itu 4 tahun aman. Aman ya. Itu makanya pun itu baterai ini baru benar-benar kemarin Desember mati, itu baterai dari baru. Berarti masih ada ini 2017 dia punya tanggal. Kok tumben amat nggak bisa rusak tuh baterai. Kalau biasa. baterai itu karena bukan buat starter dia awet Pak. Iya sih memang sih. Dan memang kualitasnya tinggi, harganya mahal. hampir 7 juta. Oh, harganya Asli. juga. Kalau kita beli di Dealer Pak. Toyota 7 juta ya. 6,8. Kalau beli di ini paling yang di bawah 2 juta kan.
Tapi sebenarnya kan yang penting dia cuma buat baterai nyalain starting komputer aja ya. Bahkan ya dulu zaman ini saya zaman pakai aki motor pun nyala sebenarnya. Tujuannya cuma buat nyala doang. Berarti udah angin-anginin udah tuh Pak ya, nggak perlu saya cabut aki 12 volt ya. Kalau misalnya Bapak mau aman cabut nggak boleh cabutnya sekalian biar sekalian lah ya. Iya. Nah dia kalau kita bisa cabut baterai, cabut aki 12 volt itu kan biasanya dia punya meteran baterai itu ngaco tuh Pak, jadi seolah-olah penuh lagi kan. Iya. Tapi itu nggak ada masalah, nggak ada masalah apa ya. Dan dia memang kalau misalnya baterai, soalnya saya serasa saya, kadang saya baterai kan tadi saya bilang tuh saya akalin sampai nyalain liter biar baterainya penuh. Nanti ya biar kesana kayaknya baterainya ada dalam cadangan banyak. Tapi kadang-kadang kalau saya nyalain AC apa kok tidak selama itu ya. Maksudnya saya dalam mobil nih, saya cuma nggak kemana-mana, saya masuk mobil saya nyalain AC dengan baterai kondisi tadi dia penuh sama kondisi baterai cuma 3 bar. Karena itu rasanya udah nyala lagi. Jadi kayak makanya tadi saya bilang kenapa baterai saya kenapa nggak, saya takutnya voltnya bener sih gitu, tapi mungkin baterainya udah. Kalau yang masih baru itu bisa 10 menit lebih dari mesin nyala terus mati lagi, nyala lagi itu 10 menit lebih. Dengan kondisi AC nyala. Nyala. Tapi kalau baterainya bagus ya. Bagus, makanya kalau nggak bagus biasanya lebih cepat. Oke. Cuman memang ini Pak, ini kan tadi secara voltase kelihatan, tapi memang persentase misalnya health-nya ada 70% apa itu nggak kelihatan? Kalau itu memang tidak bisa di ini Pak, tapi ini sih istilahnya di atas 1,5 tahunan baru problem. Harusnya ya, dari ya, sekarang ya. Maksudnya dari pengalaman saya. Kalau yang ada parah dia langsung bisa sampai 13 13,5 atau sampai 12. Itu kita ngomong. Tapi itu hanya sebagian maksudnya gitu. Kalau tadi kan rata 14 gitu. Tadi paling dropnya tadi 14 ya? Paling 14.30-an. 14.30. Jadi harusnya ya walaupun kita nggak bisa tahu nih harga berapa, tapi Bapak cukup yakin nggak seburuk itu baterainya. Iya. Oke. Memang dia nggak bisa perhatikan, oh ini 70%. Kalau secara hitungan ini yang nggak nyampe 70%. Kenapa? Anggap aja umurnya 1,5 tahun. Dari normal 9 tahun berapa persen? Oke, kalau kita pukul ratanya ya. Iya. Tapi dia secara ini garansi berapa lama? Garansi baterai secara dari Toyota? Kalau tahun 2018 bulan 8 itu 5 tahun. Oh, di patok 5 tahun? Ya, kalau yang ini ya, setelah keluar jenis 8 tahun. Tapi sebelum jadi itu 5 tahun yang generasi yang sebelumnya. Jadi yang generasi sebelumnya kasih 5 tahun, setelah jadi keluar dikasih 8 tahun. Iya. Yang itu jadi naik, jadi 8 tahun sekarang? Iya, yang barengan keluarnya itu. Oke. Nah, berarti yang generasi ini di bawah, apa ya, 15, 16, 3 tahun. Oh, 3 tahun dong? Sama Iya, ikutin kayak garansi ini dong ya? Garansi mesin. Oke. Ya, cuman ya udah ya, normalnya sih sepengalaman Bapak 7 tahun berarti. 8 tahun Pak ya dari normal. Iya, kalau normal itu ya ada juga yang 7 tahun rusak. Itu kan kalau parkir panas, jarang dipakai. Jarang pakai panas, pokoknya kayak gitulah ya. Jadi idealnya walaupun kita nggak pakai, ya nyalain lah biar dia ini ya. Ya udah berarti ini mungkin saya samperin, saya parkirin Bapak kalau ini ya. Oh iya. Ditunggu di. Boleh. Iya. Oke. Mas. Ya, makasih Mas. Ya. Berarti keluar mundur Mas ya kalau sini ya? Iya, nanti ke sana. Oh, oke. Ini mobil masuk gimana caranya? Oh, mundur juga ya? Kadang mundur, kadang ini. Berarti bengkelnya sini Mas ya? Kalau mau Iya. kerjaan sini. Oke.
Kalau keluar tadi bisa langsung kiri apa nggak bisa, Pak? Nanti langsung ke kanan aja, Pak. Oh, kanan aja. Jadi nanti Oke. ini yang tadi Nah, yang tadi kita mundur pantat, kanan aja langsung. langsung kanan terus jalan raya Geraha Raya ke kiri. Oh. Kalau udah sampai Gapura, ini kan ke kiri Geraha Berarti Raya. tadi Bapak bilang tuh harusnya Geraha tuh harusnya dari sana ya? Yes. Oh, oke. Iya, Jadi makanya nanti lumayan. situ tembok sudah ada ini langsung ke kanan. Iya, yang kayak tadi sampai langsung. ujung, Hah? langsung ke kiri aja. Oke, udah masuk Geraha tuh. Ya Geraha. Oh, oke. Nanti ke kiri kira-kira 200 meter Hah? ada Brawijaya atau pertigaan Oh, itu oke, ke kanan aja, Pak. Ya, pokoknya kalau udah jalan gede mah udah gampang lah. Iya. Oke. Berarti tiap hari di sini ada ya Pak ya, kalau ada apa-apa ya? Kalau ini info dulu, kadang-kadang info lagi dulu. home service. Tapi Bapak jam berapa? Kalau waktu mati istilahnya udahlah jam segini udah Kalau nggak mau. misalnya hari biasa siang ya si Agung itu cuman Oke. info dulu. Info Tapi dulu kalau aja. saya biasanya tanggal merah atau malam. Oke. Ya udah, kalau ada apa-apa saya info deh. Iya, Oke, siap. terima kasih Pak ya. Iya, siap. Oke, Iya. ya Pak. Iya. Gitu ya. Oke Pak, nanti saya kabarin kalau ada apa-apa. Oke. Lurus kanan aja langsung Pak ya. Karena Oke. nanti kalau udah mentok di ujung ambil kiri aja. Ambil Kalau ke kiri. kanan ke Pusdikanas juga bisa. Oke. Tapi kan kanan lebih enak lah Kalau pokoknya. ke kiri arah Geraha Raya nanti. Oke, ya udah. Oke, makasih Pak. Ayo, mari Pak.